Dipercaya jika kamu tadi udah mengangkat dan berusaha berkomunikasi, dia akan mengetahui lokasi kita, mengambil alih hidup kita. Halo? Mereka datang. Balik lagi di Barsilis Channel. Halo guys, balik lagi di Barsilizon Channel bersama saya Dinski dan Saya Aldo. bukan Barsilizon namanya kalau kita enggak ngebahas sesuatu yang creepy, yang Horor. yang tentunya membuat bulu kuduk kita merinding. Nah guys, gimana kabar kalian hari ini? Pastinya baik-baik aja dong. Di video kali ini kita akan membahas tentang nomor telepon atau panggilan nomor telepon. Kamu pernah gak tuh tiba-tiba kamu ada yang manggil, tapi yang manggil itu bukan temanmu, bukan keluargamu, melainkan nomormu sendiri. Pernah gak? Wah, gak pernah. Tiba-tiba HP berdering, "Cring, kok itu nomornya nomorku?" Atau bahkan di situ tertulis namamu, Aldo atau saya. Kamu penasaran terus ngangkat apa malah ketakutan? Ketakutan. Kamu takutnya ini larinya ke sesuatu yang gak kasat mata atau orang-orang yang mungkin gak bertanggung jawab. Iya, orang-orang yang gak bertanggung jawab. Kalau aku bisa kedua-duanya. Tergantung sih Kang. Kalau Oh. malam-malam, tengah malam habis nonton film horor itu misalkan tiba-tiba ada yang manggil gitu, saya atau nomormu, nomor HPmu yang jelas-jelas itu adalah nomor HP, Wah. bisa memanggil ke HPmu sendiri. Intinya nomor itu menelpon kamu, nomormu menelpon kamu. Lah kan janggal toh. Dan pastinya sangat-sangat nggak mungkin sekali. Tapi di sini ada orang yang pernah ditelepon nomornya sendiri. Tapi itu tentu aja bukan mereka sendiri. Nggak mungkin kan orang HP-nya aja kita pegang. Kita nggak ngapa-ngapain kok tiba-tiba nomor kita nelpon sendiri. Nelpon ke HP kita lagi. Maka dari itu kita akan menceritakan kenapa sih kok bisa begitu dan apakah ada motif-motif tertentu dari orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Atau mungkin itu adalah ulah sesuatu yang nggak kasat mata yang beda alam dengan kita. Entahlah, daripada kita penasaran langsung aja kita cari tahu bareng-bareng. Kenapa seharusnya kamu nggak menelepon ataupun mengangkat nomormu sendiri ketika nomormu itu sendiri menelepon nomormu? Kan? Bingung kan? Eits, bagi kamu yang nggak berani menonton video ini sendirian, jangan dipaksakan untuk menontonnya. Karena kalian bisa saja Ngompol di celana. Deng-deng. Yang pertama, kenapa kamu harusnya enggak menelpon nomormu sendiri atau bahkan mengangkat telepon dari nomormu sendiri? Itu dikarenakan di sini kemungkinan itu bisa aja scam alert atau peringatan scam, yang berarti bahwa ada orang yang nggak bertanggung jawab, orang iseng, orang jahat. Salah satunya adalah ini scammers, tapi ini dengan cara yang nggak biasa, yang mana orang ini nggak berpura-pura menjadi orang lain, tapi dia berpura-pura menjadi kamu, mengcopy nomormu dan seolah-olah membuat mirip, Memanipulasi ya. membuat sedemikian rupa seolah-olah agar nomor yang mereka pakai itu sangat-sangat mirip dengan nomor kalian. Dan pastinya kalau orang-orang awam, orang-orang tua atau mungkin yang nggak tahu terus mengetahui, loh kok nomorku sendiri menelpon, pastinya mereka akan langsung mengangkat, iya nggak? Iya. Pasti akan mikir aneh-aneh, mikir kemana-mana, jangan-jangan ada apa ini, nggak pakai mikir lama-lama langsung diangkat, cetok. Lah, disitulah awal kengerian itu terjadi. Bang, tapi aku nggak pernah mengangkat panggilan dari nomorku sendiri. Itu berarti kalian aman. Ya intinya pokoknya kalau ada panggilan-panggilan misterius, panggilan mencurigakan yang mungkin kalian nggak yakin atau nggak kenal, janganlah diangkat. Jangan dan jangan. Kan kita nggak tahu ya. Ya kalau itu orang scammers, kalau sesuatu yang lain, wah kan lebih ngeri lagi. Lebih serem. Dan inilah cara scammers itu bekerja. Jadi setelah kalian mengangkat telepon itu, wah udah terlanjur keangkat kan nomor kalian yang menelpon nomor kalian itu. Di situ mereka akan berbicara, berpura-pura dan ngomong kalau HP kalian itu lagi ada pelanggaran data. Halo, Mas, Ki, teleponmu, HPmu kehack. Ki harus segera dibenakkan, harus segera diperbaiki ini, kalau enggak bisa gawat Mas. Nah balik lagi, kalau orang awam kan pasti panik tuh, pasti. Nah kan pasti kalau orang awam langsung geger tau, langsung panik tau, wah, aduh, nanti kalau HP-ku kenapa-napa gimana? Ya mas gak apa-apa. Nah di saat itu juga langsung si scammers itu ngomong ke kalian kayak gini, wah ya pak, tenang, gak usah khawatir, ini bisa diatasi kok.
santuy. Anda cuma saya minta untuk verifikasi pak. Nah disitulah scammers itu atau mereka mungkin aja akan menanyakan informasi tentang kartu kreditmu, nomor rekening bank kamu, nomor keamanan sosial, dan mungkin data-data penting lainnya. Tapi jika kamu terlanjur mengangkat telepon itu, ya mau gimana lagi? Yang nggak tahu pasti akan panik. Dan bagi kamu yang mungkin udah tahu, jangan berikan informasi apapun mengenai data-data penting kamu. Asal digagas, hiraukan aja. Dan jangan pula kalian itu yang udah terlanjur ngangkat yang nggak tahu, jangan sedikit pun percaya, jangan yakin meskipun itu adalah suara robot. Kan biasanya ada tau sing telepon itu bot robot, kayak yang pulsa Anda tidak mencukupi untuk melakukan panggilan ini. Nah, itu suara robot itu. Jadi kalian jangan gampang percaya atau mudah percaya sekalipun itu adalah suara robot. Ya kalau orang pinter mah, wah, kok suaranya bot gini, wah palsu ini. Tapi ya cara paling ampuh kalau kamu udah mengangkat telepon itu ya tutup, ya kan? Iya toh? Iya, tutup dan wes. Dan bagi kamu yang mungkin mengetahui atau udah, wah nggak beres ini, masa sih nomorku sendiri nelpon nomorku, itu langsung aja kalian laporkan ke pihak-pihak terkait, misalkan operator atau customer service dari kartu yang kamu gunakan. Pasti langsung ketahuan di situ apakah itu benar-benar nomormu sendiri atau ulah orang-orang jahat. Nah itu dia tadi tentang scam alert atau peringatan scam yang mungkin aja terjadi jika kamu menerima panggilan dari nomor teleponmu sendiri. Gak mungkin no, masa nomor telepon kita sendiri, orang HP kita pegang, masa telepon. Nah, apalagi kalau di situ tertulis namamu atau me atau saya, kan akan sangat-sangat menyeramkan. Dan langsung aja kita move on ke urban legend mengenai kenapa harusnya kamu enggak menelpon nomormu sendiri atau mengangkat panggilan telepon dari nomormu sendiri. Ini ada sebuah urban legend yang sangat-sangat creepy, yang kali ini mungkin berhubungan dengan mereka yang enggak kasat mata. Lebih serem ini. Tapi ingat, ini hanya sebuah urban legend aja yang kebenarannya ini masih dipertanyakan ya, antara nyata atau enggak nyata. Sebelumnya kan tadi kita udah mewanti-wanti kalian untuk tidak mengangkat panggilan telepon dari nomor kalian sendiri, atau kalian jangan sampai menelpon nomor kalian sendiri. Kan bisa aja toh, wah panggilan nggak terjawab, nomorku sendiri, apa ini? Terus kan kamu penasaran, kamu malah telepon balik dia, deng. Di sini ada sebuah urban legend atau cerita yang konon jika kamu mengangkat telepon dari nomormu sendiri, yang mengangkat adalah doppelgangermu. Tahu doppelganger? Ya, tahu. Alias kembaran kamu yang sangat-sangat mirip sekali dengan kamu. Ketika kamu mulai berbicara, halo, maka jawabannya adalah suaramu itu sendiri. Jadi kayak mengikuti gitu loh, kayak bergema gitu loh. Misal gini, halo, do, wah, kamu ngapain? Ya, intinya kamu ngomong apapun di situ, jadi beberapa saat suaramu itu akan terulang lagi, tergantung apa yang kamu omongkan. Dan sebenarnya part creepy-nya itu bukan itu, melainkan dipercaya jika kamu tadi udah mengangkat dan berusaha berkomunikasi, menyapa siapa yang menelponmu, itu adalah doppelganger kita. Maka doppelganger kita itu akan menghampiri kita, mencoba mengetahui lokasi kita, alamat kita, dan jika udah ketemu, dia akan berusaha untuk mengambil alih hidup kita. Dia menjadi kita karena ya mirip, aku doppelgangermu, aku datang ke rumahmu, kan kamu takut, adik ini ditaruh di mana, terus doppelgangernya itu berpura-pura menjadi Aldo yang asli dan berbaur dengan keluarga, teman-temannya atau lingkungannya yang notabene itu bukan Aldo yang asli. Mungkin aja ada sesuatu yang berbeda, tapi yang pasti dia mungkin jahat, devil. Tapi kalau dari awal kamu enggak mengangkat telepon itu, ya aman, nggak akan terjadi apa-apa. Ini mengingatkan pada film itu yang berjudul Us, yang di dalam film itu ada sebuah keluarga yang didatangi oleh doppelganger keluarganya sendiri. Terus doppelganger keluarganya itu mengambil alih hidup keluarga itu. Mungkin kalau kalian yang pernah menonton film itu bisa share cerita di bawah ya, karena dari poster filmnya aja udah ngeri. Jadi seolah-olah kan kayak buka topeng gini. Ini kayak topengnya yang asli, terus yang di belakang mentolo itu adalah doppelgangernya. Wah. Dan seperti yang kita bilang sebelumnya juga, pastinya kan ada orang yang penasaran tau. Ding, missed call nomorku sendiri. Padahal itu dari doppelganger itu tadi. Yang penasaran kan pasti bakal menelpon balik. Dan jika kalian menelpon balik nomor itu, maka kejadian yang sama akan terjadi pada kamu. Sama kalau kamu mengangkat. Begitupun juga kalau kamu menelpon balik nomormu sendiri itu. Deng. Nggak kebayang kan? Ingat, ini cuma urban legend aja. Tapi ya
Nggak tahu juga. Sesuatu yang seperti itu sulit dinalar itu. Kita tekankan sekali lagi, jangan sampai kalian mengangkat nomor kalian sendiri atau bahkan menelpon balik nomor kalian sendiri. Karena dengan kalian melakukan itu, kalian akan aman. Berhubungan dengan yang sebelumnya tadi ya, mungkin aja itu adalah orang yang jahat atau orang iseng. Di sini ada lagi tentang number neighbor atau nomor yang dekat dengan nomormu. Ya contohnya misalnya nomor kamu belakangnya itu 40. Number neighbormu berarti adalah nomor yang belakangnya 39 atau 41. Tahu kan? Tahu nggak? Nggak tahu. Ya Allah. Ya pasti tahu lah. Intinya kalau nomormu 1345 berarti nomor yang di bawahmu itu 1344. Yang di atasnya 1346. Kalau kamu mendapatkan sebuah pesan dari orang yang enggak dikenal dengan nomor yang sama, kamu enggak sendirian. Aman. Enggak sendirian kan berarti ada temennya toh. Kalau sendirian ya degeng-degeng, aku enggak tanggung. Berkirim pesan atau SMS, number neighbor sempat menjadi tren di Amerika Serikat pada tahun 2019 silam. Tepatnya kalau nggak salah sekitar bulan Juli sampai Agustus. Dan itu sangat populer sekali di internet. Dan caranya cukup sederhana. Orang yang nggak dikenal itu tadi akan mengirim pesan teks kepada seseorang dengan nomor yang sama dengan mereka, tapi dengan digit terakhirnya itu plus atau minus, di atasnya atau di bawahnya, seperti yang kita jelaskan sebelumnya. Orang asing itu tadi kemudian memposting screenshotan dari chat atau percakapan yang telah dilakukan kepada orang lain itu ke media sosial, dan yang telah mengetrenkan atau memviralkan number neighbor namanya adalah Mas Ryan. Dan dia merupakan seorang pengguna Twitter. Usut punya usut, dia melakukan hal tersebut, memviralkan number neighbor pada bulan Juli 2019. Si Mas Ryan ini mengunggah sebuah screenshotan percakapannya dengan seseorang yang membingungkan, dan postingan tersebut diuploadnya pada tanggal 12 Agustus 2019 dan berhasil meraih lebih dari 127.000 likes. Boom, viral. Berawal dari Mas Ryan tadi, karena viral kan, jadi semua orang pada melu-melu ngikutin. Tapi bukannya serem, bukannya creepy, kebanyakan yang melakukan challenge number neighbor ini berakhir dengan lucu, kocak. Kan kita nggak tahu orang yang kita hubungi atau number neighbor kita itu orangnya kayak gimana. Bisa jadi itu orangnya yang lucu atau orang yang sama dengan kita, atau bahkan mungkin orang jahat sekalipun, kan kita nggak tahu. Dan kebanyakan yang diposting orang-orang di akun sosmednya itu adalah hal-hal yang lucu gitu lah. Misalkan number neighborku Aldo, aku iseng-iseng ke Aldo, halo number neighbor, hey Ubin Bengkel, aku juga baik-baik saja di sini. Kan kita nggak kenal. Orang kan beda-beda. Ada yang humoris, ada yang galak, ada yang acuh tak acuh, macem-macem. Yang lebih nyesek lagi, kamu mencoba ke number neighbormu tapi malah nggak dibalas. Psih, jelek tuh, sama sangat makdeg. Tapi kan kita udah bilang orang itu beda-beda. Kita kan nggak tahu siapa yang kita hubungi. Nggak setiap percakapan number neighbor itu berakhir konyol, menyenangkan. Tapi ada juga orang yang iseng-iseng menghubungi atau mengirimkan pesan ke number neighbornya itu tapi malah berakhir dengan creepy, berakhir dengan tragis. Dan juga bahaya. Di sini ada cerita seorang wanita yang berasal dari California, Amerika Serikat, yang mengaku kalau ia mengajukan sebuah laporan ke polisi setelah wanita itu bermain challenge number neighbor. Rumput tetangga lebih asik. Dan di sini bukan jawaban seru-seru yang diterimanya, tapi malah sebuah pesan ancaman dari orang yang jahat. Nah kalau gini jatuhnya kan ngeri toh. Ya kalau kita dapatnya orang asik, kalau yang begini ya, atau bahkan kalau itu sesuatu yang nggak kasat mata, lebih ngeri lagi toh. Deng-deng, aku di kebun belakang rumahmu mas. Deng-deng. Pas kita nggak ada apa-apa, pas kita mau masuk lagi lah. Menurut NBC, berita luar negeri, pesan yang didapat oleh wanita itu setelah memainkan number neighbor adalah berupa ancaman yang mengancam yang mana semua itu dirangkai dalam deretan pesan-pesan atau chat yang menakutkan, yang creepy. Dan dia yang meneror itu bersikeras kalau dia sedang menuju rumahnya wanita itu. Jadi di track locationnya ya. Ngeri nih. Nah pokoknya nggak hanya chat itu aja, tapi dia juga dikirimi video-video yang sangat nggak pantas lah, nggak usah disebutkan di sini ya. Nggak berhubungan dengan itu, nggak. Pokoknya berhubungan dengan benda-benda yang nggak pantas kita sebutkan di sini lah. No. Ya pokoknya wanita ini malah menerima pemalangan setelah ikut-ikutan melakukan challenge number neighbor. Makanya jumil melu, ada tren ikut-ikut. Resiko kan, kita nggak tahu orang yang kita hubungi itu seperti apa. Kalau yang kayak mbaknya ini tadi kan repot toh. Atau mungkin double ganger kalian. No, enggak. Kayak bercanda.
Dan di sini kita akan menceritakan kepada kalian tentang pengalaman sebuah cerita yang mana ini adalah kisah nyata, cerita asli yang dialami oleh seorang cewek yang berasal dari Indonesia tentunya. Dan pengalamannya ini sempat dia bikin status, atau kalau bahasa Twitternya itu adalah thread. Dia membuat sebuah thread tentang pengalamannya ini, yang mana pengalamannya itu sungguh-sungguh creepy, yang berhubungan dengan nomor telepon sendiri yang menelpon nomor sendiri. Bingung loh. Dan cerita ini kita lansir dari situs bombastis.com. Wanita ini ditelepon nomornya sendiri jam 2 pagi. Nah, kalau posisi kayak gitu aku takut. Ya, Ngeri. Dan si mbaknya ini nggak cuma ditelepon sekali aja, tapi berkali-kali. Lebih serem itu. Nama mbaknya ini adalah Mbak Gita Putri. Sebuah cuitan dari akun Twitter @gita. Inggris ya ilatnya @gitaputri25 sempat menghebohkan jagat sosmed terutama Twitter. Gimana enggak? Ia menceritakan pengalamannya sendiri, ditelepon nomornya sendiri. Tapi entah ini mungkin juga karena kesalahan dari operatornya atau mungkin yang lain-lainnya. Semua itu berawal dari Mbak Gita yang pada saat itu melakukan obrolan di tengah malam. Greget mbak. Kemudian kawannya yang sedang berhubungan itu beralih ke video call. Ya karena dengan video call kan kita jadi lebih leluasa, bisa melihat suasana sana sini lah. Bisa sawang sinawang. Melakukan panggilan dengan temannya sendiri atau sahabatnya sendiri kan pasti nggak kerasa ya, padahal lama rasanya sebentar. Saking asiknya jadi nggak kerasa, tiba-tiba udah kelar. Udah 1 jam mereka ngobrol, dan kemudian Mbak Gita menutup telepon itu karena udah ngantuk. Nggak lama setelah itu, sekitar pukul 1.53 pagi atau jam 2:07 pagi, tiba-tiba ada sebuah nomor yang melakukan panggilan telepon ke nomornya Mbak Gita dengan aplikasi bawaan yang ada di HP-nya. Bukan WhatsApp, bukan Line, bukan BBM atau yang lain-lainnya. Awalnya Mbak Gita ini nggak tahu itu nomornya siapa, karena kan cuma nomor doang kan. Tapi setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata itu adalah nomor ponsel miliknya sendiri yang menelpon ke nomornya. Loh, ya namanya juga orang, manusiawi ya, pasti ada rasa-rasa takut. Jam 2 ada telepon gitu, terus setelah dicek nomor sendiri kan pedih toh. Aneh toh, janggal. Dan untungnya Mbak Gita enggak mengangkat telepon itu sama sekali. Tapi bukannya berhenti kan, kalau ditok nih wae dibiarin aja, wah pikirnya paling dia nggak bakal ngebel-ngebel lagi. Nomor telepon itu tadi justru menelponnya kembali. Hanya menelpon biasa dan berlangsung sangat lama. Jadi berderingnya lama ya. Mengetahui hal itu, Mbak Gita tetap kekeh, tetap teguh pada pendiriannya. Dia tetap nggak mengangkat panggilan nomor itu, ditok-toknya lagi. Akhirnya setelah itu ketakutannya Mbak Gita ini kan menjadi-jadi, semakin menjadi-jadi. Akhirnya Mbak Gita memutuskan untuk pindah ke kamar untuk sementara tidur di situ, menginap di situ karena takut dia di kamarnya sendiri, jangan-jangan ada yang mengintai lagi. Tapi mungkin sebagian dari kalian ada yang berpikir kalau mungkin panggilan itu merupakan panggilan kartu SIM 1 atau mungkin kartu SIM kedua. Tapi kenyataannya nggak seperti itu. Mbak Gita menceritakan di Twitternya jika nomor yang diundang adalah dari SIM kedua ke SIM kedua. Padahal nomor tersebut hanya digunakan untuk paket data aja, paket internet. Mengetahui kalau nggak ada yang tahu mengenai nomor tersebut selain Mbak Gita sendiri, SIM kedua kan, yang tahu itu hanya Mbak Gita. Nggak ada orang lain yang mengetahui nomor SIM keduanya ini. Dan juga Mbak Gita ini nggak hafal nomor SIM 2-nya itu, karena kan itu khusus untuk paket data aja, bukan yang utama. Yang dihafal hanya SIM pertama, mungkin gitu ya. Peristiwa ini membuat Mbak Gita menghubungi operator dari nomor ponselnya sendiri. Nah, di situ Mbak Gita ini komplain apakah ada kesalahan-kesalahan tertentu gitu yang bikin janggal, yang bikin Mbak Gita nggak tenang. Tapi pihak operator menjelaskan jika hal ini bisa terjadi karena fitur pengalihan diaktifkan. Jadi, pihak operator menyuruh Mbak Gita untuk memindahkan fitur tersebut. Jika sesuai apa yang dituliskan oleh operator tersebut di dalam DM-nya, pengalihan panggilan hanya berlaku jika ada nomor lain yang ingin dibuka. Jadi, bukan dari nomor yang sama. Jika perlu meneruskan panggilan untuk memindahkan semua panggilan ke nomor lain, biasanya ini dilakukan oleh pemilik nomor ketika sedang nggak ada sinyal, telepon dalam keadaan nggak aktif, atau yang lain-lainnya. Sampai saat ini masih belum ada kepastian hal apakah yang menyebabkan kejadian yang dialami oleh Mbak Gita ini. Ya semoga aja itu merupakan kesalahan teknis aja ya, bukan yang lain-lainnya, atau ulah iseng teman-temannya aja.
Nah oke guys, itu tadi dia mengenai mengapa seharusnya kamu enggak menelpon nomormu sendiri atau mengangkat telepon dari nomormu sendiri. Bagaimana menurut kalian tentang hal itu tadi? Apakah kalian sendiri pernah mengalami seperti itu, ditelepon oleh nomor kalian sendiri? Atau mungkin keluarga kalian atau teman kalian? Kalian bisa ceritakan aja di bawah. Dan mungkin gitu aja perjumpaan kita pada zona horor kali ini. Jika kalian suka video ini, please klik like, share video ini, dan yang paling penting adalah subscribe channel Barsilizon agar kalian bisa mendapatkan updatean video-video terbaru lainnya dari kita yang kita upload setiap hari Senin dan Kamis, yang tentunya adalah video-video horor. Klik juga ikon loncengnya biar kalau kita upload video terbaru itu bisa langsung masuk ke notifikasi atau pemberitahuan kalian. Follow juga Instagram kita @Barsilizon. Dan ingat, mungkin aja ketika kalian menonton video ini sendirian, mereka yang enggak kasat mata bisa aja mengawasi di belakang kalian, atau bahkan ikut menonton video ini di samping kalian. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, perbuatan, dan juga informasi. Terima kasih dan matur nuwun. Sampai jumpa di video kita yang berikutnya. Jangan lupa juga tonton video kita yang ada di samping. Support kita terus agar kita semangat untuk membuat video yang lebih creepy lagi untuk kalian semua. Klik juga yang ada di bawah. Dan mungkin jika kalian ada ide-ide yang menarik lainnya, langsung aja kalian kirimkan ke DM Instagram kita @Barsilizon atau langsung kalian komen di bawah.